Halo Halo semuanya. semuanya, kembali lagi bersama kami dari kelompok 4. Sebelum kita masuk pembahasan, kita mau perkenalan dulu nih. Nama saya Dinar Saswati, NIM 20G40015. Nama saya Ferdinand Aditya Pandya Indrasta Daniswara dengan NIM 20G40014. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi dan Sistem Informasi, Unika Sugio Pranoto Semarang. Topik yang dibahas dalam presentasi kali ini ialah yang pertama, definisi kemiskinan, kedua, teori kemiskinan, ketiga, data kemiskinan, dan keempat, berita kemiskinan. Topik yang pertama yaitu definisi kemiskinan. Apa itu kemiskinan? Kemiskinan adalah seseorang yang tidak memiliki cukup pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar, akses fasilitas pendidikan, dan kesehatan. Selanjutnya, teori kemiskinan. Di sini terdapat dua jenis kemiskinan. Yang pertama ada relatif dan yang kedua ada absolut. Relatif merujuk kemiskinan sebagai suatu ukuran ketimpangan pendapatan. Sedangkan untuk yang absolut merujuk pada jumlah penduduk miskin yang hidup di bawah suatu garis kemiskinan yang telah ditentukan. Faktor penyebab kemiskinan ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal, faktor dari diri seseorang seperti sikap apa adanya, tidak berusaha, kondisi fisik yang tidak sempurna, dan sebagainya. Sedangkan pada faktor eksternal ialah faktor dari luar seseorang seperti perubahan iklim, kerusakan alam, kehidupan sosial, program pemerintah, dan sebagainya. Indikator kemiskinan. Untuk yang pertama, kemiskinan relatif. Kemiskinan yang disebabkan pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat. Lalu yang kedua, kemiskinan kultural. Kemiskinan yang disebabkan faktor dari diri sendiri, seperti malas atau boros. Lalu yang ketiga, kemiskinan absolut, di mana kemiskinan yang mempunyai tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan. Lalu yang keempat, kemiskinan struktural, di mana kemiskinan karena struktur sosial sehingga tidak ikut menggunakan sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia. Kemudian indikator kemiskinan yang lainnya yaitu tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti makan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya, sehingga tidak ada jaminan masa depan. Tidak ada akses lapangan kerja yang berkesinambungan. Tidak mampu berusaha karena cacat fisik maupun mental. Faktor ketidakberuntungan sosial yang dialami, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan keterbatasan sumber daya alam. Selanjutnya, cara menghitung garis kemiskinan. Untuk garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dengan garis kemiskinan non-makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Untuk kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori. Paket kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi. Untuk garis kemiskinan makanan, kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Kemudian topik ketiga yaitu data kemiskinan. Data pertama yaitu grafik jumlah penduduk miskin. Pada tahun 2018, jumlah penduduk miskin adalah 3.897.020 jiwa. Pada tahun 2019 sebanyak 3.743.023 jiwa. Dan tahun 2020 adalah 3.980.090 jiwa. Di sini terdapat grafik presentase penduduk miskin di Jawa Tengah, di mana pada tahun 2018 mencapai 11,30%. Lalu pada 2019 mengalami penurunan, yaitu mencapai 10,80%. Lalu pada 2020, karena mengalami pandemi COVID-19, maka presentasenya meningkat hingga 11,41%. Grafik Indeks Kedalaman Kemiskinan atau P1. Pada tahun 2018 sebanyak 1,85, tahun 2019 sebanyak 1,53,
dan tahun 2020 sebanyak 1,72. Selanjutnya, indeks keparahan kemiskinan atau P2, di mana pada tahun 2018 adalah 0,45, lalu pada tahun 2019 0,30, dan pada tahun 2020 0,34. Yang terakhir yaitu grafik garis kemiskinan. Di tahun 2018 sebanyak 350.875. Di tahun 2019 sebanyak 369.385. Dan tahun 2020 sebanyak 395.407. Lalu, di sini kami akan memberikan 3 buah artikel mengenai kemiskinan yang ada di Jawa Tengah. Untuk yang pertama, di sini kami mengambil artikel dari jatengprof.go.id di mana penduduk miskin di Pati berkurang signifikan. Artikel ini menunjukkan bahwa penduduk miskin di Kabupaten Pati pada tahun 2018 bulan Maret, jumlah penduduk miskin dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan mencapai 123,90 ribu orang atau 9,90%. Hal ini berkurang sebesar 17,80 ribu jiwa dibandingkan dengan kondisi bulan Maret 2017 yang masih di angka 141,70 ribu jiwa atau 11,38%. Mengapa bisa berkurang secara signifikan? Karena di sini dijelaskan pada artikel bahwa Bupati bernama Haryanto untuk mendorong bangkitnya UMKM dan industri rumahan, sehingga beliau yakin bahwa hal ini sangat berdampak pada pengentasan kemiskinan, karena lebih banyak lapangan kerja yang tercipta. Berita artikel kedua berjudul BPS sebut warga miskin di Kabupaten Pati berkurang. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pati, Jawa Tengah mengalami penurunan, yakni tercatat sebanyak 123.900 orang atau 9,90% pada Maret 2018. Sementara pada periode tahun 2017 tercatat sebanyak 141.700 orang atau 11,38%. Salah satu faktor yang diprediksi menyumbang penurunan angka kemiskinan karena adanya program yang tepat sasaran yang sesuai dengan kebutuhan warga miskin. Ia menyontohkan sebelumnya ada program beras untuk warga miskin dengan harapan setiap keluarga miskin bisa mendapat beras 15 kg per bulan agar kemiskinan berkurang signifikan. Sekarang dengan bantuan program beras tersebut yang diubah ke bentuk tunai untuk dibelanjakan ke warung sembako dan dampaknya menjadi lebih signifikan dalam mengurangi beban konsumsinya. Menanggapi laporan jumlah warga miskin tersebut, Bapak Bupati Haryanto mengaku bersyukur karena hasil kerja keras jajarannya benar-benar membuahkan hasil. Selain itu, masuknya para investor ke Pati juga turut menciptakan lapangan kerja baru sekaligus mendorong pengentasan kemiskinan. Hal itu bisa dilihat dari angka pengangguran di Pati pada awal 2017 mencapai 3,83%, sedangkan tahun 2018 turun menjadi 3,61%. Selanjutnya, artikel kami ambil dari mitrapost.com, di mana presentasi kemiskinan di Jawa Tengah diketahui bertambah dari 10,8% pada tahun 2019 menjadi 11,41% di tahun 2020. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi COVID-19. Kemiskinan ini diukur dari konsep kemampuan warga untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanannya. Untuk menindaklanjuti angka tersebut, pemerintah akan menambah alokasi bansos jaring pengaman sosial atau JPS. Adanya tindakan konkret dari Pemkab atau pemerintah kabupaten dan pengusaha agar menggerakkan perekonomian meningkat sehingga tingkat konsumsi warga juga meningkat. Jadi, seperti pembahasan dari kami, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Ini berarti bahwa ketika indeks pembangunan manusia
meningkat, maka akan berpengaruh terhadap penurunan nilai kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Demikian pula sebaliknya. Kesimpulan, juga kita dapat bahwa variabel kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran pemerintah signifikan dan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Hal ini berarti setiap peningkatan pada variabel pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran pemerintah akan menyebabkan tingkat kemiskinan turun. Sedangkan untuk variabel pengangguran signifikan dan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Artinya adalah ketika jumlah pengangguran meningkat, maka tingkat kemiskinan juga akan meningkat. Sebaiknya pemerintah melakukan berbagai pelatihan dengan tujuan memberikan keterampilan yang dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dengan membuka lapangan pekerjaan sendiri dan dapat membantu pemerintah menyerap tingkat pengangguran. Lalu, pemerintah daerah diharapkan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan indeks pembangunan manusia dengan membuat berbagai macam program untuk meningkatkan pendidikan di daerah terpencil, meningkatkan layanan kesehatan, sehingga tingkat indeks pembangunan manusia dapat meningkat dan tingkat kemiskinan mengalami penurunan karena kualitas sumber daya manusia yang semakin baik. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang tepat. Terima kasih.